Halo, senang sekali bertemu di Wimar Show. Kali ini kita akan buka topik yang saya yakin Anda belum pernah dengarkan atau bahkan kepikiran. Tahu nggak bahwa PBB punya peacekeeping force? Peacekeeping itu memelihara perdamaian di banyak negara di dunia yang ada krisisnya, yang ada konfliknya. Mereka malah memasang 114.830 orang. Ini ada di lembaran ini yang bisa dilihat di insert. Dan yang ngomong-ngomong bisa dilihat di blog kita yaitu perspektif.net. Dan yang saya tidak tahu tadinya bahwa ada orang Indonesia di situ, yaitu saudara Luigi Pralangga. Kenapa namanya Luigi ya? Waktu itu memang kebetulan bapak saya waktu masih kecil itu punya tetangga orang Amerika, keturunan Italia, namanya Luigi. Mereka soccer buddies atau teman bermain bola bersama. Begitu, di mana itu? Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi begitulah namanya diambil dari sahabat main bolanya dia dulu. Terus saya kaget ketemu Anda di Twitter gitu ya, kebetulan sependapat dalam banyak hal. Terus ada di Liberia. Saya suka pengen tahu kalau ada orang Indonesia di Liberia tuh ngapain dia ya. Kalau ada orang Indonesia di Argentina ngapain. Terus saya selidiki ternyata Anda juga salah seorang staff dari UN Peacekeeping. Barangkali salah ya kalau saya bilang Peacekeeping Force. Sebab ini bukan Peacekeeping Force. Apa? Susah yang ngucapin ini. Peacekeeping Mission kali ya. Peacekeeping Mission. Peacekeeping Mission. Nah, ada bukunya nih. Kalau nggak percaya omongan saya, baca bukunya. Ini ondel-ondel nekat keliling dunia. Jadi orang yang pergi ke Liberia pada saat ada konflik itu nekat. Orang yang sekarang Pak Luigi itu berdinas di Irak, lagi cuti nih, itu namanya nekat. Jadi mula-mulanya bagaimana Anda bisa bergabung dengan peacekeeping-nya PBB ini? Baik, waktu itu tahun 98, di mana saya punya impian cita-cita mau sekolah ke Kanada. Berangkat dari impian besar itu. Dari tingkat SMA atau apa? Iya, dari mulai lepas SMA, mulai sudah kuliah. Saya berpikir bagaimana bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi kuliah di Kanada. Akhirnya setelah beberapa pencarian, dapatlah saya program pelatihan studi musim panas ke New York. Tahun 2000 saya tiba di New York. Pelatihan studi dari siapa itu? Cari di internet. Jadi benar-benar nekat dari impian yang besar tadi. Nah, kalau ada orang sekarang nekat ikut program di Bangkok padahal dia sekolah di Jogja, itu masuk akal ya? Ya, tergantung apakah selaras atau tidak programnya dia. Apakah itu benefit buat dia, tidak hanya sekedar buat keluar negeri, tapi yang berarti. Nah, penyelenggaranya siapa yang di New York itu? Waktu itu di New York adalah afiliasi dari program pertukaran pelajar waktu saya SMP. Oh ya, semacam begitu ya. Jadi short program. Short program. Nah, berangkat dari situ, akhirnya saya mendarat di New York. Cita-cita ke Kanada, usaha akhirnya sampai di New York, dan waktu di New York selesai programnya. Yang bayar siapa itu? Yang bayar waktu itu program di sana, jadi saya tidak pakai modal jadi apa-apa. Ke sana malah disediakan pemondokan segala semuanya. Visa, tiket, semua ditanggung. Apa untungnya dia merekrut mereka encourage anak-anak muda terutama dari kawasan Asia Pasifik untuk membangun sebuah understanding terhadap diri mereka sendiri, memahami lebih baik tentang kultur, bagaimana mereka menjalani kehidupan. Jadi bukan persyaratan akademik ya? Salah satunya adalah akademik, tapi di sisi lain mereka kan juga bisa excel di bidang lain selain akademik. Kebetulan sisi kepemimpinan yang mereka lihat. Nah, berangkat dari situ saya akhirnya di New York terekspos dengan sekretariat PBB. Saya sedikit mampir di topik program luar negeri ini karena ini penting. Saya lihat banyak anak muda yang ingin punya pengalaman luar negeri. Saya sendiri tidak ada begini-ginian dulu. Saya sebagai individu untung aja bisa mendarat di luar negeri. Tapi sekarang rupanya ada program semacam itu. Ada banyak. Dan itu accessible ya untuk orang Indonesia. Pada waktu Anda di New York itu siapa lagi orang Indonesianya? Waktu itu kebetulan saya pembuka awal.
Sebelumnya ada di sekitar tahun 80-an, tapi setelah itu tidak ada orang Indonesia lagi yang ikut. Jadi memang orang Indonesia ini agak betah di kandang gitu ya, jarang yang... Mungkin karena nyaman ya di negara sendiri. Beda dengan Filipina atau India atau... Iya, mereka harus berjuang. Iya, betul. Nah, oke, jadi Anda ke sana terus ketemu dengan PBB di situ ya, United Nations ya. Jadi pada saat program sudah selesai, kebetulan saya ikut turis masuk ke sekretariat PBB, dan dari situ sebentar nih, nggak kerasa udah harus waktunya untuk break. Jadi kita break sebelum masuk segmen berikutnya dengan Luigi Pralangga, penulis buku dan sampai saat ini bekerja pada United Nations Peacekeeping Mission.